Nah, kalau nabi sama wali, mana sertifikatnya? Coba. Apalagi orang zaman dulu tuh orang masih sedikit. Jadi setiap ada orang yang berperilaku baik dan lain sebagainya, maka banyaklah orang berbondong-bondong mengikuti dan seolah-olah inilah orang yang bisa diajak bicara, bisa dimintai pertolongan dan lain sebagainya. Maka di situ akhirnya dipuja-puja bahwa orang ini adalah orang pilihan. Nah, nabi, wali itu kan katanya kan orang-orang pilihan gitu dari yang namanya Tuhan. Oh kan seperti itu Pak. Nah, dan saya tuh berpikir dalam benak saya, oh terus parameter Tuhan sendiri tuh yang termasuk orang-orang pilihan Tuhan itu parameternya apa Pak Tarno? Saya pikir sampai ke situ Pak. Nah, kalau dipikir waktu dipilih dia ada saksinya enggak? Nah, itu loh Pak. Kan dirinya sendiri atau orang lain yang melihat itu yang ngeklaim bahwa itu adalah orang pilihan. Sekarang gini aja loh, saya itu orang bodoh, saya itu orang nggak ngerti. Tapi kebanyakan orang yang mungkin yang pikirannya itu masih pendek, menganggap saya orang pintar. Akhirnya nanti diberitakan bahwa Pak Darno itu orang pintar. Tapi apakah selama ini saya pernah mengeklaim diri saya itu pintar? Kalau saya ditanya jawab itu karena dengan logika saya dan pikiran saya sendiri. Dan ini bukan pilihan Tuhan atau pilihan Allah. Ini pilihan saya sendiri. Saya yang memilih bisa menjawab pertanyaan itu. Dan karena saya tidak diam, karena saya juga belajar. Nah, kebetulan yang ditanyakan sesuai dengan apa yang saya pelajari. Nah, kalau itu pilihan Tuhan, maka saya mengklaim dirinya nabi, mengklaim dirinya wali. Yang ngeklaim, yang melebeli itu manusia itu sendiri. Gitu loh. Nah, sesuai dengan bahasanya, kalau di sini orang-orang pintar dianggap dewa, orang-orang pintar dianggap begawan. Nah, kalau di sana apa kira-kira? Ya paham dewa dan begawan. Lah paham mereka itu nabi dan malaikat, ya sudah. Di mana-mana yang dibicarakan ya nabi, malaikat adalah orang terpilih. Betul. Nah, pertanyaannya waktu dipilih itu seksinya siapa? Gitu loh. Orang sini itu banyak yang bisa menulis syair yang indah-indah, bahkan di dalam syair itu juga pituduh yang bagus. Namanya Pujangga. Tapi namanya juga Pujangga. Bukan nabi, bukan malaikat, bukan. Jadi nggak ada bedanya. Orang yang bisa mengarang tentang Al-Quran dan lain sebagainya mungkin juga sama dengan orang-orang sini yang mengarang kidung. Bahkan artinya lebih mudah dipahami kidung daripada kita tuh memahami bahasa-bahasa dari luar. Coba kalau gitu sudah jelas, ono kidung rumeksa ing wengi. Tuh. Teguh hayu luputa ing lara. Coba. Berarti intinya tidak ada gitu Pak, orang-orang itu mengklaim dirinya sebagai orang-orang pilihan Tuhan sebetulnya. Nah, kalau orang sudah mengklaim dirinya orang pilihan Tuhan, ya itulah segila-gila manusia sebenarnya. Bukan sepandai-pandainya dan sepinter-pinternya. Orang di sini bergelar sarjana itu sesuai dengan kuliahnya. Betul. Orang yang bergelar dosen itu juga sesuai dengan ilmunya. Yang memberi gelar orangnya sendiri ataukah negara yang memberi? Tapi kan jelas ada sertifikatnya. Nah, kalau nabi sama wali, mana sertifikatnya? Coba. Apalagi orang zaman dulu tuh orang masih sedikit. Jadi setiap ada orang yang berperilaku baik dan lain sebagainya, maka banyaklah orang berbondong-bondong mengikuti dan seolah-olah inilah orang yang bisa diajak bicara, bisa dimintai pertolongan dan lain sebagainya. Maka di situ akhirnya dipuja-puja bahwa orang ini adalah orang pilihan. Seperti itu. Karena apa? Ya karena minimnya orang. Nah, sekarang orang yang mempunyai kecerdasan, mempunyai keahlian setingkat wali yang katanya Majedub, yang namanya Kutub,
paling-paling gelarnya juga profesor. Coba, kalau dulu ada seorang panutan yang berjalan dari Surabaya ke Demak dengan jalan kaki nyampe di sana. Masalahnya apa? Memang waktu itu belum ada alat transportasi. Jadi mau nggak mau ya harus jalan kaki. Nah, karena alam waktu itu belum tercemari oleh kimia dan lain sebagainya, maka kadang-kadang dengan tekad yang tinggi, dengan sebutan atau pemaksaan napas kita sendiri itu kadang-kadang kita tiba-tiba terbang dengan dayanya alam. Nah, itulah orang yang dinamakan sakti atau wali atau wakil Tuhan. Nah, sekarang tanpa harus menahan napas, tanpa harus komat kami, tinggal duduk dari Surabaya ke Jakarta cukup membayar berapa ratus ribu. Dengan kecanggihan orang yang menciptakan pesawat. Makanya kalau orang sekarang tuh mau mengikuti jejak orang-orang terdahulu dengan ilmunya yang bisa ngilang dan lain sebagainya, kalah dengan teknologi yang sangat canggih sekarang. Waktu dulu kontak batin dengan jarak jauh nggak sebanyak sekarang yang bisa, hanya sedikit orang yang bisa. Kalau sekarang dengan mengandalkan ini, jangankan dari Surabaya ke Jakarta, bahkan dari sini ke Amerika itu loh, nggak perlu nunggu waktu lama. Coba, mungkin selisih 1 menit itu sudah kelamaan. Coba. Nah, apakah ini sudah pernah dibayangkan oleh orang-orang yang beragama itu? Masa orang lain sudah bisa menciptakan alat yang secanggih ini? Nah, orang-orang itu masih ribut dengan kitabnya. Coba. Terus apa yang dihasilkan sampai sekarang? Makanya Jawa ini harus bangkit kembali, harus jaya kembali ya. Masalahnya itu. Karena orang Jawa itu sekali nanam, bukan hari ini kita berhasil. Tapi menunggu sampai saatnya panen. Dan telaten. Gitu. Nah, kita mau ke surga dengan membayar sekian, nanti mati ditunggu sudah nyampe sana. Coba. Nah, terus nanti cara membuktikannya dengan cara apa coba? Karena dengan amal itu diberikan, nanti juga diterima oleh orang. Terus yang memutar uang itu juga orang lagi, bukan malaikat atau Tuhan itu yang mengelola. Coba. Kalau belikan material, dibuat bangunan, yang menikmati juga manusia lagi. Nah, kalau terus urusannya ke sana kemana? Makanya jangan mikir ke sana, supaya tidak ke sana dan kemari. Akhirnya menjadi orang bingung. Nah, akhirnya bingung di tengah jalan, jadilah penganut golongan orang yang percaya pada seseorang yang dinamakan umat, supaya tidak edan. Nah, ini Pak, kita lanjutkan ke titipan pertanyaan dari teman-teman Pak Darno. Yang pertama itu, asal-usul manusia dari siapa? Dan kenapa menciptakan bermacam-macam suku? Monggo Pak Darno dijelaskan. Ini juga sebenarnya orang yang mengingkari takdirnya. Mau tanya kok asal-usul manusia dari mana? Ya asal-usul dari dahulu, ya dari bapak dan ibu. Nah, kalau ditanya nanti pusatnya sumber dari bapak dan ibu. Lah kamu kok memikir ke sana, wong kamu yang dibuat di sini aja kamu lupa. Bapak ibumu bahkan masih kamu sudah gak percaya lagi. Nah, ngapain harus mikir jauh ke sana? Yang ke sana ya biar wong kita sekarang nyatanya ada yang membuat juga bapak dan ibu. Tanpa ada bapak dan ibu kita gak meletek dari watu. Tidak meletek dari kayu. Mbok pikiran itu jangan mikir jauh ke sana. Mendingan apa yang ada sekarang nikmatilah. Maka hormatilah bapak dan ibu karena dia adalah Tuhan yang kelihatan. Nanti dihubungkan, oh itu hanya sarana bapak dan ibu. Lah sarana mau nggak sarana tanpa bapak dan ibu? Apakah tiba-tiba Tuhan itu terus melahirkan kita? Kan nggak mungkin. Seandainya hari ini ada orang lahir tanpa bapak dan ibu, ini malah nanti disembah malah. Bahaya. Kok sapi itu nggak pernah asal-usul sapi itu gimana? Atau kambing itu nggak pernah tanya? Asal-usul kambing itu dari siapa kok nggak pernah tanya?
kok dia juga menerima dengan keberadaan yang saat ini dan hari ini di sini. Loh, kok manusia itu kurang gawean tuh, kok mikir asal-usul dan lain sebagainya. Seandainya tahu terus mau apa? Kira-kira. Maka yang namanya Adam, ya kita pikir Adam itu adalah sosok laki-laki berarti bapak. Hawa adalah sosok perempuan berarti ibu. Nah kalau ditanyakan bapak dan ibu, bapak dan ibunya dilahirkan oleh siapa? Ya otomatis dilahirkan oleh mbah. Nah mbah dilahirkan siapa? Buyut. Buyut dilahirkan siapa? Ya canggah. Sudah urut sampai kira-kira kamu menamai leluhurmu itu siapa? Ya sudah. Simpel Pak sebetulnya ya. Nah untuk apa toh? Kita mikir besok mau ngangsur bank itu loh ngeluh. Ngapain mikirin asal-usul manusia dari mana? Kok kemenyek men? Nah, tanya begitu itu mestinya begini. Sudah Mbah atau Pak, saya tunjukkan asal-usul saya. Karena itu mungkin juga butuh biaya. Saya ada biaya sekian. Ayo tunjukkan asal-usul kita. Nah, kalau seperti itu nggak tahu lagi. Tapi hanya tanya asal-usul manusia itu dari siapa? Ya berarti kamu mengingkari asal-usulmu. Semua makhluk hidup, ada hewan, tumbuhan, manusia itu katanya kan ciptaan Tuhan gitu Pak. Nah, terus hewan diciptakan Tuhan selain untuk dikonsumsi, itu tujuannya untuk apa Pak? Tujuan hewan itu ya tujuannya hidup. Ya termasuk manusia ini karena keserakahannya maka daging hewan pun dimakan oleh manusia. Gitu loh. Nah kenapa manusia nggak makan manusia? Pernah ada kejadian seperti itu. Karena tidak elok maka dimungsuhi bersama-sama orang yang memakan daging manusia dimatikan. Gitu loh. Bahkan hewan sendiri juga ada yang memakan hewan seperti harimau, seperti singa. Di mana ada hewan yang agak lemah ya dimangsa. Bahkan sampai sekarang burung juga memakan ulat, makan ikan dan lain sebagainya. Nah tujuan dari Tuhan untuk menciptakan itu apa? Ya untuk hidup ini loh, supaya hidup, cuman itu aja. Setelah hidup apa? Mati, ya sudah. Nah sebelum mati maka harus ada perkembangbiakan baik hewan atau manusia itu. Nah supaya apa? Ya supaya dunia ini nggak sepi. Sudah terlanjur dunia dipoles, dihias seperti ini terus tiba-tiba punah. Terus bagaimana nanti dunia ini? Itu jawaban yang simpel supaya tidak otak ini supaya tidak terlalu sakit untuk memikirkan hal seperti itu. Kalau kepingin dalam lagi memang ada beberapa unsur. Nah, dan unsur itu logika. Tidak akan terbantahkan. Jagung tumbuh pun itu harus melalui masuk ke tanah atau nempel ke tanah baru tumbuh. Nggak ada tiba-tiba jagung terus tiba-tiba itu buahnya di atas buah atau di biji jagung juga nggak ada kok. Nah kalau ditanyakan asal-usul jagung dari mana, kita ada itu tiba-tiba sudah ada jagung kok tanya asal-usul jagung. Nah, ini abang kurang gawean. Paling untuk mengetes Pak ya Pak. Gimana? Untuk ngetes saja kayak ini. Nah, di samping ngetes ya mungkin karena ingkar tapi tidak terasa itu loh. Betul. Ya. Makanya sampai kadang-kadang menghormati orang lain, dia tidak pernah menghormati bapak dan ibunya. Orang lain disalami, dicium tangannya. Betul, ya, Pak. Tapi saya kepengen tahu, adakah anak-anak yang masih mencium tangan bapak dan ibunya sampai saat ini? Sudah nggak orang ada, Pak. sama datang ke makam-makam para wali, tapi makamnya bapaknya sendiri tidak terurus. Kalau ada banjir tanahnya digerus oleh banjir, tidak pernah dihiraukan. Tapi tidak tahu juga Pak. Iya. Tapi kenapa makam-makamnya sudah dirawat orang banyak, didatangi, bahkan rela berdesak-desakan, rela membayar, rela mengeluarkan ongkos ke makam orang tuanya yang dekat, yang sebenarnya tidak harus memakan waktu berjam-jam. Kalau setiap malam Jumat Wage itu masih mending. Kadang-kadang cuman pas hari raya saja. Itu pun cuma cukup dibelikan kembang, ditaburkan di atasnya. Tapi rasa menangis terharu karena mengenang jasa-jasa orang tuanya yang sudah susah payah, mulai kecil merawat,
sehingga dewasa, setelah dewasa disekolahkan, mendapatkan ilmu, kita datang ke situ cuma memberikan bunga ditaburkan. Inilah sudah kelihatan kekurangan ajaran kita.